Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Sudiono dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Warganegaraan. Nah, kali ini membahas tentang Pancasila, atau dalam pertemuan kedua ini membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya, dalam kajian sejarah itu dibagi beberapa era pra kemerdekaan, sebelum merdeka, kemudian kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan dibagi menjadi orde lama, orde baru, dan reformasi. Nah, dari awal mengenai Pancasila dalam era pra kemerdekaan, artinya sebelum merdeka. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan, jadi istilah Pancasila itu sudah ada dalam di zaman kerajaan-kerajaan. Jadi sebelum merdeka itu terdiri banyak kerajaan Kutai, kerajaan Erlangga, kerajaan Antasari, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya pada kerajaan Majapahit tahun abad ke-13 tahun 1293 ada sisa-sisa pengaruh di dalam kerajaan Majapahit itu kan ada dikenal adanya ajaran Buddha, ya. Nah, di situ dikenal pada akhirnya dikenal oleh masyarakat di Jawa dengan nama Pancasila. Jadi sebetulnya sudah ada, tapi kemudian dikenal Pancasila. Tapi Pancasila itu dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Itu artinya bahasa Indonesianya. Bahasa asalnya ya tidak membunuh itu mateni, tidak boleh membunuh. Artinya manusia dengan manusia tidak boleh membunuh, bukan dengan hewan, dengan manusia. Kalau perang itu lain, itu juga membunuh, tapi sebetulnya menaklukkan. Kemudian yang kedua artinya mencuri. Mencuri itu maling bahasa Sanskertanya. Ya, mencuri bukan haknya, itu mencuri. Kemudian berzina atau madon itu ya yang melanggar kesusilaan, karena diartikan 5 susila. Kemudian mabuk artinya tidak boleh minuman keras. Dan terakhir main artinya berjudi. Nah, sampai sekarang itu larangan-larangan itu ya dituangkan dalam undang-undang. Itu arti sebelum merdeka. Nah, kemudian di akhir abad ke-20 timbullah kesadaran berbangsa, dan yaitu kebangkitan nasional ditandai dengan gerakan-gerakan nasional, gitu. Antara lain dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo atau dikenal Budi Utomo. Selanjutnya muncul organisasi pergerakan lainnya, misalnya ada Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Nah, di akhir penjajahan Jepang maka dibentuklah BPUPKI, yaitu singkatan dari Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. Nah, dalam sidang BPUPKI ada beberapa usulan dasar negara. Nah, yang pertama tanggal 29 Mei, yang pertama itu dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya mengusulkan 5 dasar negara. Atau dasar negara itu 5, ya, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Tetapi pada
akhirnya akhir pidatonya lalu menyerahkan rumusan berbeda lagi. Rumusan Undang-Undang Dasar itu ada pembukaannya. Nah, pembukaan di dalamnya terdapat 5 dasar, yaitu ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, persatuan Indonesia dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, hampir sama itu. Nah, tapi masih belum. Nah, sidang yang kedua diutarakan oleh Profesor Dr. Supomo, mengusulkan yang pertama ya 5 dasar gitu, tapi tidak diberi nama Pancasila, 5 dasar negara. Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter. Totaliter itu artinya dalam sistem pemerintahan itu kalau model sekarang itu ada partai yang unggul, paling seperti sekarang ini PDI, kemudian presidennya Joko Widodo yang terpilih yang diusulkan dari PDI. Tetapi bukan ini presiden PDI, tapi presiden negara Republik Indonesia. Itu arti totaliter. Kemudian kedua, warga negara takluk pada Tuhan. Itu usulan Supomo. Negara harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Ya, artinya seperti MPR, DPR. Ya. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Koperasi misalnya. Negara bersifat negara Asia Timur Raya, bagian dari Asia Timur Raya. Itu usulan Mr. Supomo, tapi tidak ada kata-kata masih dasar negara. Kemudian sidang yang berikutnya tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Nah, di dalam usulannya itu Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara. Memang diberi nama Pancasila. Nah, usulan itu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, yang kelima itu ketuhanan yang maha esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Itu usulan yang disebut, yang dikenal usulan Insinyur Soekarno yang dinamai Pancasila, kemudian itu 1 Juni, diusulkan 1 Juni 45, maka dikenal juga lahirnya Pancasila. Memang istilah Pancasila dalam usulan dasar negara itu Insinyur Soekarno itu. Tapi sila-silanya seperti ini: nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 prinsip dasar itu dapat diperas menjadi trisila. Ada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan trisila itu dapat diperas lagi ekasila, atau intinya adalah gotong royong. Itu usulan Insinyur Soekarno pada sidang PKI yang sekarang disebut hari lahirnya Pancasila. Istilah itu memang Pancasila lahir pada usulan dasar negara, disebut nama Pancasila. Maka dikenal hari lahirnya Pancasila yang sekarang ini menjadi libur sekolah atau hari libur nasional, diperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, usulan selanjutnya itu disebut juga usulan dari piagam, berbentuk piagam Jakarta. Nah, usulan naskah pembukaan yang di dalamnya terdapat dasar negara, dan tidak menyebut Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perbuatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu usulan piagam Jakarta, 5 dasar negara. Dan terakhir dalam masih penjajahan Jepang itu kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
yang tanggal 17 Agustus yang diketuai oleh Bung Karno dan Bung Hatta membaca naskah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama. Jadi seperti proklamasi itu pernyataan ya, pernyataan kemerdekaan. Kalau sekarang ini ya dinamakan deklarasi ya gitu. Enggak ada pernyataan kemudian deklarasi. Kemudian PPK itu sidang yang pertama setelah mengesahkan setelah proklamasi itu yang sidang pertama tanggal 18 Agustus itu mengesahkan Undang-Undang 45. Nah, yang di dalamnya terdapat dasar negara, ketuhanan yang maha, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerataan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam persoalan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu yang sampai sekarang dipakai. Nah, memang tidak ada kata-kata Pancasila dasar negara. Itu istilah pengertian wah kalau 5 dasar itu masih Pancasila gitu. Tapi sila-silanya berbeda-beda. Nah, maka berikutnya akan disahkan oleh ada Inpres, ada ketetapan MPR dan seterusnya, yaitu ketetapan mengenai sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan berdirinya komite. Kemudian sidang PPKI yang kedua menetapkan departemen dalam sistem pemerintahannya. Dan kedua hasil penetapan Badan Keamanan. Kemudian sidang keempat menetapkan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Komite Nasional. Nah itu pada era pra kemerdekaan. Nah selanjutnya pada era kemerdekaan, artinya pada waktu merdeka ya, merdeka maka ya sehabis merdeka itu kemudian ada pembentukan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, dibagi 16 bagian. Kemudian itu tahun 49, yang penting itu rumusan Pancasilanya itu ketuhanan yang maha, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Berbeda lagi dalam sila-silanya. Kemudian setelah itu ada pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia tahun 50. Pada kenyataan demokrasi liberal atau kabinet diganti dan seterusnya tidak menentu, ya. Maka rumus yang penting lagi adalah di dalam rumusan 5 sila itu dasar negara untuk yang sementara itu ketuhanan yang maha, peri kemanusiaan, kebangsaan, maaf ya tulisannya, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Nah itu di zaman merdeka itu kan 45, 46, 47, 90 sampai 50. Ya, sampai 50. Dan kemudian sehabis itu dikenal Pancasila era Orde Lama. Ya, dibuat Orde Lama. Pada era ini terdapat dua pandangan tentang dasar negara, yaitu pandangan yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah kembali ke UUD 45 dengan Pancasila sebagai rumuskan bukan di dalam piagam Jakarta dasar negara, ya, ada pandangan seperti itu sebagai dasar negara atau konstitusi menemui jalan buntu pada tahun 59. Nah akhirnya presiden mengeluarkan dekret atau pernyataan, ya, dekret itu deklarasi atau pernyataan pada 5 Juli 59 yang isinya pembubaran konstituante karena yang tadi tidak berubah terus, menetapkan berlakunya kembali UUD 45. Ya,
Kalau itu artinya berdasarkan Pancasilanya itu seperti dalam bukaan, dibentuknya DPRS dan DPAS sementara. Nah, ideologi Pancasila pada saat itu dirancang oleh PKI digantikan ideologi Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis. Nah, itu Pancasila. Nah, puncak peristiwanya tersebut meletuslah pemberontakan PKI atau disebut G30S PKI 30 September. Dan atas dasar peristiwa tersebut maka 1 Oktober habis 30 kan 1 Oktober diperingati sebagai hari kesatuan Pancasila seperti yang tanggal 1 Oktober kemarin diperingati secara kenegaraan. Ya, masih panjang lagi ceritanya, tetapi kemudian soal Pancasilanya. Kemudian Pancasila dalam era Orde Baru. Jadi setelah lengsernya Insinyur Soekarno itu sebagai presiden, selanjutnya Presiden Soeharto. Nah, itu maka dikenal mulainya awal Orde Baru. Yang pertama-tama mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 68 yang intinya pengucapan, penulisan dan sebagainya mengenai Pancasila itu sebagai negara itu ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seperti dalam unggahan Budi Fatimah, kemanusiaan yang adil dan beradab, penulisan, pengucapan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipenuhi hikmat berjalan dalam perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu sesuai dengan atau kembali kepada penulisannya seperti pada pembukaan Budi Fatimah. Nah, kemudian juga pada tahun 78 ditetapkan MPR nomor 2 tahun 78 dikenal dengan P4 atau Pedoman Pengajian dan Pengamalan Pancasila. Ya, mungkin mahasiswa itu tahun 78, jadi belum lahir ya, mungkin tidak tahu ini sejarahnya aja, dan tadi kan dalam sejarah. Nah, P4 itu atau Pedoman Pengajian dan Pengamalan Pancasila itu disebutkan juga istilah pertama sila-silanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam perwakilan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kemudian dirinci setiap silanya itu ada beberapa butir, maka jumlahnya ada 36 butir. Nah, itu dipelajari dalam P4 dan waktu P4 itu setiap sekolah, setiap pegawai, pokoknya seluruhnya ada penataran P4 istilahnya. Ya, maksudnya supaya kembali ke Pancasila itu. Tapi dirinci butir-butirnya atau indikator-indikatornya. Nah, kemudian Pancasila era reformasi. Ya, tahun 98 itu dengan besar-besaran maka turunlah Presiden Soeharto, kemudian dikenal dengan zaman reformasi. Wah, itu hebat banget. Nah, tentang dasar negara kemudian ada Kitab MPR nomor 18 tahun MPR tahun 98 menyebutkan bahwa Pancasila yang dimaksud adalah seperti dalam bukaan Budi Fatimah disebutkan seperti dalam pembukaan Budi Fatimah dan harus dilaksanakan secara konsisten. Dan waktu itu P4 di tahapan nomor 2 dari dicabut, tetapi berlaku kembali bahwa Pancasila sebagai negara itu adalah seperti dalam pembukaan Budi Fatimah. Nah, selanjutnya di dalam batang tubuhnya ada istilahnya amandemen. Ada perubahan-perubahan tahun 99, 2000, 2001, 2002. Nah, maka dikenal ada amandemen. Yang dikenal sekarang itu tentang ya pemilihan banyak sekali tentang HAM masuk di undang batang tubuh atau undang dasar 45.
Maka kemudian zaman reformasi. Reformasi itu artinya gerakan untuk memformat ulang, menata ulang. Sebelumnya, oh iya, sebelumnya ke sana kemari, maka terus menata hal yang menyimpang dikembalikan pada format, misalnya presiden tidak seumur hidup, misalnya 5 tahun dipilih, 5 tahun dipilih, misalnya gitu. Yang dulu tuh sampai 30 tahun. Bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan. Nah, suatu gerakan reformasi memiliki kondisi saat-saat seperti berikut. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan. Masa Orde Baru itu ada penyimpangan asas keluargaan, ada nepotisme. Ya, sekarang pun sering ada istilah nepotisme. Kemudian gerakan reformasi dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas. Jadi reformasi prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada nilai-nilai yang dicita-citakan oleh bangsa. Seperti dalam pembukaan. Karena pembukaan itu tidak dapat diubah, yang dapat diubah itu adalah berubah batang tubuhnya, disesuaikan. Tapi pembukaan karena itu pernyataan pembentuk negara. Nah, itu nanti diteruskan dalam pertemuan berikutnya. Reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural, yaitu UUD 45 prinsipnya. Perubahan untuk mengembalikan pada saat tatanan struktur. Reformasi dilakukan ke arah perubahan yang lebih baik. Reformasi dilakukan atas dasar moral dan etika sebagai manusia yang berpancasila. Maka seperti sekarang ini ya harus kembali ke pembukaan UUD 45. Ya, sampai itu dulu pertemuan ini, dan masih dapat dibaca di buku-buku yang sudah saya jelaskan itu lebih mendalam dan didiskusikan dengan teman-temannya. Dan kalau ada pertanyaan ya melalui WA saja, supaya ada tanya jawab atau ya lebih ke dalam lagi membaca buku-buku yang saya anjurkan untuk dibaca itu. Demikian pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.